Sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat ini adalah gabungan dari pertidaksamaan linier dan kuadrat. Untuk bentuk umumnya seperti berikut, yaitu Rx ditambah Sy kurang dari sama dengan T, dan Y kurang dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan ABC RST anggota bilangan real. Nah, lambang kurang dari sama dengan, yang ini ya, kurang dari sama dengan, dapat diganti dengan lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan. Untuk berikutnya, menentukan himpunan penyelesaian. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian. Yang pertama, gambarlah grafik dengan persamaan Rx ditambah Sy sama dengan T. Jadi kita ubah dulu ke persamaan linier, yang ini ya. Untuk berikutnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Rx tambah Sy kurang dari sama dengan T. Untuk angka yang ketiga, gambarlah grafik dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, yaitu persamaan kuadrat. Yang ini pertidaksamaan kuadratnya kita ubah menjadi persamaan kuadrat. Angka selanjutnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dan untuk angka yang terakhir, yaitu himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat, yaitu adalah daerah yang diarsir 2 kali. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, agar lebih paham kita langsung saja ke contoh soal ya. Nah, di sini terdapat contoh soal. Gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama yaitu Y kurang dari X tambah 1 dan Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X tambah 1. Jadi, pertidaksamaan linier ini kita ubah terlebih dahulu menjadi persamaan linier. Oke, nah yang pertama kita misalkan X-nya 0. Jika X-nya 0, maka nilai Y-nya Y sama dengan 0 ditambah 1 sehingga Y sama dengan 1. Jadi titiknya yaitu 0,1. Nah, berikutnya kita misalkan Y sama dengan 0. Jika Y sama dengan 0, maka nilai X-nya ialah negatif 1. Jadi titiknya ialah negatif 1,0. Selanjutnya kita tentukan grafiknya ya. Nah, untuk 0,1 titik 0,1 di sini 0,1 dan titik negatif 1,0 yaitu di sini kita garis. Oke. Nah, Pak, kenapa garisnya putus-putus? Nah, ini garisnya putus-putus karena lambangnya hanya kurang dari. Jika lambangnya kurang dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Oke. Baik, selanjutnya kita menentukan titik uji. Yang pertama, pilih sebarang titik. Nah, di sini saya misalkan 0,0 agar lebih mudah mencarinya ya. Kita substitusikan ke persamaan linearnya yaitu Y kurang dari X tambah 1. Sehingga 0 kurang dari 0 tambah 1. Sehingga 0 kurang dari 1. Apakah benar 0 kurang dari 1? Iya, benar. Nah, karena benar, maka titik 0,0 dilalui oleh daerah penyelesaiannya. Ini arsirannya menuju ke 0,0, yaitu ke bawah sini. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Yang pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya apa? Syaratnya ialah Y sama dengan 0. Nah, ketika Y sama dengan 0, maka persamaan ini menjadi X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X-nya. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita faktorkan jika bisa. Nah, kebetulan di sini bisa difaktorkan, maka nilai X-nya ialah X yang sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1. Jadi, titik potong dengan sumbu X yaitu 5,0 dan negatif 1,0. Untuk berikutnya ialah titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya yaitu X sama dengan 0. Nah, ketika X sama dengan 0,
maka persamaan ini menjadi Y sama dengan 0 kuadrat kurang 4 dikali 0 dikurang 5. Maka nilai Y-nya ialah negatif 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 5. Baik, untuk selanjutnya kita akan menentukan titik puncak. Nah, untuk menentukan titik puncak dengan rumus negatif B per 2A untuk mencari nilai P-nya atau X-nya ya. Sehingga negatif kurang B, B-nya itulah negatif 4 per 2A, A-nya itu ialah 1. Sehingga didapat nilai P-nya adalah 2. Nah, setelah dapat nilai P-nya 2 atau nilai X-nya ya, kita substitusikan ke persamaan ini. Sehingga dapat Q sama dengan 2 kuadrat kurang 4 kali 2 dikurang 5. Sehingga nilai Q-nya 4 kurang 8 kurang 5. Dan didapat nilai Q yaitu negatif 9. Nah, jadi titik puncaknya yaitu 2, negatif 9. Nah, dari beberapa langkah tersebut sehingga didapat titik potong dengan sumbu X yaitu 5,0 dan negatif 1,0. Nah, untuk 5,0 di sini dan negatif 1,0 di sini. Nah, untuk berikutnya yaitu titik potong dengan sumbu Y yaitu 0, negatif 5. 0, negatif 5. Untuk berikutnya yaitu titik puncak yaitu 2, negatif 9. X-nya 2, Y-nya negatif 9 di sini ya. Oke, kita gambar. Oke, kita garis sehingga dapat garis parabola seperti ini. Selanjutnya kita menentukan titik uji. Nah, pilih sembarang titik, misalnya 0,0. Kita substitusikan ke persamaan Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang 4X dikurang 5. Sehingga Y-nya kita misalkan 0, substitusikan. Oke, X-nya 0, kuadrat kurang 4X-nya 0 lagi dikurang 5. Sehingga 0 lebih dari sama dengan negatif 5. Apakah ini benar? 0 lebih dari sama dengan negatif 5? Ya, benar. Nah, karena benar, maka arsirannya menuju area 0,0 ataupun melalui titik 0,0 di sini. Nah, untuk daerah yang diarsir oleh kedua pertidaksamaan ini yang di bagian mana? Iya, di bagian ini yang diarsir 2 kali, sehingga untuk daerah himpunan penyelesaiannya ialah daerah ini yang diarsir 2 kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini saya akhiri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih.